15 kita hanya 1 kali pretest dan 1 kali post-test, oke? Ya, didiskon tuh kamu, jadi belajarnya nggak usah terlalu banyak katanya, oke? Nih kamu lihat di sini, kita akan mengadakan pretest dan post-test kapan Bu? Kalau gitu, berarti di sini nih, di pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11. Oke? 10 dan 11. Di sini ya, nih. Sama waktunya 10 menit sebelum dan 15 menit sebelum kelas berakhir. Udah, itu aja sih perubahannya. Kuis tetap akan dilaksanakan di pertemuan ke-13, kuis ya, nih ya. Kuis. Lalu, kamu lihat, Bu, berarti total kita 3 kali pretest sama 3 kali post-test. Betul. Nah, nanti nilai yang saya ambil itu hanyalah nilai 2 yang tertinggi. Jadi kalau kemarin kamu ngerasa ada pretest dan post-testmu yang jelek, berarti kesempatan pretest dan post-test yang terakhir besok itu kesempatan untuk memperbaiki. Karena saya hanya ambil 2 yang tertinggi. Supaya apa? Supaya nilaimu jadi lebih tinggi, Dek. Kalau saya ambil rata-rata, pas ada satu yang anjlok, jadi ikutan anjlok kan? Gitu, kebayang ya tujuannya ya? Udah? Itu aja, ada pertanyaan dulu? Oke, untuk kompre video saya udah lihat beberapa tapi belum semua. Lumayan, lumayan ya. Cuman ada aja yang masih goyang-goyang dan seterusnya. Tapi ya oke lah, cukup lah gitu. Nanti saya coba koreksi dulu sama ujian tertulis, nanti saya info nilainya berapa. Oke? Udah ya. Nah, kita masuk materi hari ini, Dek. Materi hari ini masih lanjutin yang kemarin. Masih lanjutin materi kita yang sebelum UTS. Bentar ya. Oh, saya mau ingatkan berarti minggu ini nggak ada lab ya. Jadi nanti kamu labnya jam berapa sih, Dek? 11 bukan? Sampai 1. Jam 11. Jam 11. Jam 11. Jadi nanti jam 11 nggak ada kelas ya, nggak ada lab. Jadi kamu nggak usah login ke e-learning, nggak ada. Udah libur aja dulu. Minggu ini saja, minggu depan udah mulai lagi. Oke? Senang ya rasanya ya. Nah, terus minggu depan, Dek, tanggal 29 itu tanggal merah, bener nggak? Benar, Bu. Iya, Bu. Nah, kamu mau KP di mana? Kalau saya bilang Selasa. Kalau dari saya lihat catatan saya kemarin, kamu kosong di Selasa sama Jumat ya? Iya, Bu. Nah, kamu pilih yang mana Ya. biar saya daftar ke BIA? Pilih yang mana, Dek? Selasa pada mau nggak? Boleh, boleh. Udah Selasa. Boleh Selasa. Iya. Selasa. Selasa jam 2 berarti ya? Jam berapa sih kalian Selasa? Selesai jam 11. Selasa jam? Kosongnya jam berapa, gitu. yuk? Jam 11? Jam 11 bisa, Bu. Oke, Selasa jam 11 sampai jam 2 berarti ya? Untuk KP pengganti hari Kamis tanggal 29 Oktober. Oke? Setuju ya? Bisa semua nggak nih? Bisa, Bu. Labnya gimana, Bu? Bisa, Bu. Labnya kan kebetulan oh iya ya, labnya kan harusnya kamu lab tuh di tanggal 29 itu ya. Nah, nanti dibicarakan sama kakak labnya. KP lagi itu berarti, Dek. KP itu berarti labnya. Nah, mungkin kamu bisa pakai lab KP-nya itu di Jumat. Kan kamu juga kosong kan Jumat kan? Saya catat dulu sebentar ya. KP-nya Selasa berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27 ya? Jam 11. Oke. Ya ampun. Bentar.
Dek, kemarin ujian ada masalah kah? Ada yang sulit kah? Karena materi kita hari ini masih terkait yang kemarin. Masih tentang yang working paper 10 kolom itu, Dek. Ada masalah kah? Nggak ada, paham semua ya. Kalau gitu saya lanjut nih, nggak saya review lagi karena yang hari ini endingnya, jadi terkait tuh, masih terkait. Ini Bu, saya mau nanya Bu, kemarin itu pas di ujian kelas Ibu nggak ada no entry kan? Semua ada kan? Saya belum lihat sih kunci jawabannya. Belum. Oke, nggak apa-apa Bu. Kemarin itu terakhir kita sampai bikin laporan keuangan ya. Nah ini, saya share screen dulu. Nah ini deh. Kemarin kan kita sampai bahan ujian UTS-mu itu kan kita bikin yang namanya adjusted trial balance, ya nggak? Jadi dari accounting cycle kita yang pertama adalah mengidentifikasi, habis itu kita bikin jurnal, habis bikin jurnal ngapain? Ayo, jangan lupa deh, habis bikin jurnal ngapain? Posting Bu. Enggak buku. Posting, habis posting bikin trial balance. Dari trial balance terus? Adjusting entries. Adjusting entries, habis adjusting entries berarti masuk ke? Adjusting trial balance. Iya, adjusted trial balance. Financial statement. Financial statement, habis itu financial statement berarti baru bikin Closing entries. closing entries. Nah, yang hari ini kita belajar itu closing entries deh. Jadi closing entries habis itu bikin post closing trial balance. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Terakhir kan kita bikin adjusted trial balance, terus kita bikin income statement, RE statement sama financial position. Nah, selesai dari situ nggak sampai di situ deh. Ada yang namanya closing entries. Closing entries itu ada 4. Ingat-ingat ya, closing entries itu ada 4. Selalu Bu, iya. Tinggal dihafal, betul. Yang di closing apa aja? Jadi kita itu punya 2 jenis akun deh. Kan kamu ingat ya, di income statement itu ada revenue, ada expense. Financial position ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, mereka semua itu dibagi menjadi 2 deh. Ada yang permanen, ada yang temporer. Nah, yang temporer yang mana? Temporer itu adalah akun-akun yang ada di income statement. Oke. Temporer itu berarti akun-akun yang termasuk dalam revenue dan expense saja. Itu yang temporer, jadi sementara. Ingat-ingat, yang sementara berarti hanya revenue dan expense. Nah, kalau gitu Bu, sisanya yang 3 itu, yang ada di financial position itu akun apa? Itu akun permanen. Oke. Maksudnya apa sih Bu? Temporer permanen gitu ya. Kamu ingat deh, kalau misalnya pendapatan bulan ini, logika kita aja nih ya, pendapatanmu bulan ini, bolehkah kamu akui sebagai pendapatanmu di bulan depan? Kamu bilang gaji saya bulan ini 5 juta Bu. Ternyata bulan depan karena ada corona kamu dipotong gajinya jadi cuma 1 juta. Berarti gaji bulan depannya apakah 1 juta atau 5 juta? Juta Bu. 1 juta, benar nggak? Nah, artinya deh, semua revenue dan semua expense itu kalau dia terjadi di periode yang sekarang, hanya boleh diakui di periode sekarang. Alhasil, kamu nggak bisa bawa ke periode depan. Oleh karena itu, dia sifatnya sementara. Nah, karena dia sifatnya sementara dan tidak bisa dibawa ke periode ke depan, artinya setiap akhir periode harus dibuat 0. Itu yang kita maksud dengan closing. Oke, jadi yang di closing akun apa aja Bu? Hanya akun revenue dan expense. Ingat-ingat, hanya akun revenue dan expense.
Nah, terus saya tanya lagi sekarang. Dividen. Dividen itu kan mengurangi RE, benar nggak? Sama sifatnya seperti expense. Dividen kan ngurangin RE sama seperti expense. Nah, apakah dividen tahun ini bisa kita akui sebagai dividen tahun lalu? Enggak. Oleh karena itu, dividen juga merupakan akun temporer. Sehingga yang di closing apalagi Bu? Dividen. Nambah ya, jadi 3 nih. Yang di closing adalah revenue, expense, dan dividen. Oke. Nah, kamu ingat-ingat lagi, efeknya. Kalau ada revenue, ada expense, jadinya ada apa? Net income atau net loss. Jadi ada untung atau rugi. Nah, keuntungan atau kerugian periode ini, apakah boleh diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian periode yang akan datang? Nggak bisa. Yang ini ya, yang sekarang ya sekarang. Yang nanti ya nanti. Nah, oleh karena itu, kita sebutlah yang namanya net income atau net loss itu sebagai akun yang harus kita tutup juga deh, yang harus di closing juga. Oke, Putri Aulia ke restart. Oke. Udah? Jadi, ingat lagi deh ya, saya ulang lagi. Yang harus di closing apa, Bu? Semua akun revenue. Jadi kalau revenue-nya ada lebih dari 1, di closing semua, betul. Di closing semua. Yang kedua, semua akun expense. Semua expense, Bu, betul. Mau dia advertising, mau dia salary, mau dia depresiasi, mau dia utilitas, semua di closing, dibuat 0. Oke? Yang ketiga yang harus ditutup adalah dividen. Kalau ada akun dividen, maka harus di closing. Yang keempat, net income dan net loss. Jadi kalau terjadi income ataupun rugi, jadi untung ataupun rugi harus di closing. Oke, ingat ya, jadi closing entries ada 4, apa aja tadi, Dek? Yang harus di closing? Semua revenue. Semua revenue, semua expense, Dividen. dividen, dan net loss atau net income. tip. Udah, itu apal aja, Dek. Apalin aja pasti udah bener. Oke. Nah, Bu, yang tadi akun permanen. Akun permanen apaan, Bu? Tadi selain expense dan revenue berarti apa? Aset, liabilitas, sama